Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Sebelum diskusi kelompok, Ibu akan sedikit menjelaskan materi hari ini tentang tokoh nasional. Tokoh nasional, tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2018 telah berjumlah sebanyak 179 orang. Gelar pahlawan nasional itu tidak sembarangan dapat diberikan kepada setiap orang. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga dianggap layak menyandang secara resmi gelar sebagai pahlawan nasional. Di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, beberapa tokoh yang akan kita bahas pada hari ini merupakan tokoh pahlawan nasional yang telah memiliki jasa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberi pengertian lain yaitu ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Pada konferensi ini, Franz Kaisiepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT karena NIT tidak memasukkan Papua di dalamnya, sehingga beliau kemudian mengusulkan agar Papua masuk dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Silas Papare pada tahun 1918 sampai 1978. Seorang politikus pemberani yang berasal dari daerah ujung timur Indonesia. Beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inday dianggap mempengaruhi batalion Papua bentuk sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Setelah keluarnya dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Namun karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dimasukkan penjara. Setelah keluar dari penjara, partai ini kemudian diundang oleh pemerintahan rakyat Indonesia ke Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dan Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi rakyat Indonesia dalam perundingan New York. Antara Indonesia dan Belanda dalam upaya menyelesaikan masalah Papua. Akhirnya berdasarkan New York Agreement, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah Bu, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi mengenai perjuangan Martin Indy.
Nah, Martin Indy pada tahun 1912 sampai 1986 adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda pada masa sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia. Namun jabatan ini bukan berarti telah melunturkan sikap nasionalismenya. Rasa cinta terhadap Indonesia yang dimilikinya justru semakin tumbuh tatkala beliau kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Beliau bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk memberontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Kemudian, sejak tahun 1946, Martin Indy menjadi Ketua Partai Indonesia atau PIM. Beliau kembali memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh 12 delegasi kepala suku untuk menentang keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Indy juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya, akibat dari aktivitas politik yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indy. Lalu pada tahun 1962, ketika Martin Indy telah dibebaskan dari penjara, beliau menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB. Hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar telah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang sudah kita bahas di diskusi kelompok. Itu dapat kita lihat banyak pengorbanan yang berangkat dari semangat perjuangan dan cinta tanah air telah melahirkan cita-cita untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia tetap abadi. Nah, ini tuh bisa terlihat dari perjuangan dan sikap yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang patut menjadi panutan bagi kita semua. Sebuah sikap yang ditunjukkan dengan rela berkorban, memberikan semua yang dimiliki, baik tenaga, harta, pikiran.